Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali belajar merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca dari kitab Wahyu pasal yang ke-17, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Kitab Wahyu pasal yang ke-17, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Kami persilahkan Bapak Ibu, Saudara untuk membacakan ayat-ayat ini. Silahkan. Sembilan. Puji Tuhan, terima kasih untuk semuanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kitab Wahyu pasal 17 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14 ini kita bandingkan, kita pertimbangkan dengan kitab Daniel pasal yang kedua. Karena ini satu peristiwa yang sama yang sebetulnya sudah diberitahukan kepada Allah oleh Raja Nebukadnezar yang waktu itu raja ini tidak bisa mengartikan, bahkan seluruh ahli nujum pun tidak bisa mengartikan. Tetapi puji Tuhan, Daniel yang diberi hikmat Allah itu telah mengartikannya. Nah, tadi kita sudah membaca di sini adapun binatang yang telah kulihat itu telah ada. Binatangnya sudah ada, namun tidak ada, ia akan muncul dari jurang maut. Ada satu binatang, ada 7 tanduk, ada 7 raja, 10 raja. Itu sebetulnya membicarakan suatu imperium. Imperium itu
kekaisaran yang kekuasaannya luas, saudara ya. Nah, yang dibicarakan ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13 itu berbicara tentang 7 penguasa yang pernah ada dan sekarang sudah tidak ada. Saudara bisa perhatikan berkali-kali dikatakan bahwa itu sudah ada namun tidak ada. Ya. Nah, waktu saya belajar ini dikatakan di situ bahwa di ayat yang ke-9 itu yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Karena ini perlu dipelajari dengan akal, maka saya juga belajar. Karena di sini yang penting ini adalah akal yang mengandung hikmat. Jadi enggak sembarangan ya. Saya belajar. Oleh sebab itu saya tidak hanya buka Alkitab saja, maka karena saya sekarang sudah kenal Mbah Google, saya juga belajar dari Google. Ya. Nah, ternyata di Google kalau saudara ketik imperium, ya, saudara ketik imperium di Mbah Google itu, maka akan muncul imperium atau kekaisaran yang pernah ada, yang sekarang tinggal nama. Dulu kekaisaran yang kekuasaannya luas, sekarang tidak ada. Ini mungkin anak-anak, kaum muda atau kita yang masih pernah belajar sejarah, mungkin tidak sulit untuk mengingat kembali. Ya. Di sini yang pertama saya lihat dari Google itu adalah imperium atau kekaisaran Britania, Inggris Raya. Ya. Kekaisaran Inggris Raya ini hancur karena Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia II. Nah, sekarang tinggal Inggris saja. Dulu termasuk Indonesia pernah dikuasai Inggris. Pernah. Terus sampai sekarang yang masih menjadi menjadi jajahan Inggris atau kekuasaan Inggris itu masih banyak. Bahkan pengaruh Inggris sekarang ini masih ada, antara lain bahasanya menjadi bahasa internasional. Ya, Inggris Raya pernah berkuasa, tapi tidak ada. Sekarang tinggal di Inggris saja. Kekuasaannya pernah merajai dunia. Terus kekaisaran yang kedua yang dulu pernah ada, sekarang tidak ada. Karena di dalam Wahyu tadi ada kerajaan yang dulu pernah ada, sekarang tidak ada. Ini penguasa dunia yang dulu pernah ada, sekarang sudah tidak ada. Yang kedua yang saya lihat di Google itu adalah Mongolia. Mongol. Kerajaan Mongol itu pernah menguasai dunia, bahkan pernah datang ke Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Raja yang terkenal itu yang pertama, yang terkenal ya, itu yang pertama itu Genghis Khan. Raja Genghis Khan. Diteruskan oleh Kublai Khan yang kita tahu Kubilai Khan. Aslinya namanya Kublai Khan. Ya, pernah mengutus utusannya ke Indonesia, khususnya ke Jawa Timur, dan waktu itu utusannya diperung kupingi oleh Raja Jayakatwang atau Raja, pokoknya antara Raja Singosari atau Kerajaan Majapahit. Ya, waktu datang ke sini, yaitu Raja Kublai Khan. Kerajaan Mongol pernah jaya pada waktu itu. Nah, sekarang sudah tidak ada. Mungkin yang pernah
belajar sejarah mudah untuk memahami. Ya, saya dulu paling senang ini pelajaran sejarah. Karena memang saya kuat di situ. Tapi untuk sejarah Indonesia saya sudah lama tidak belajar, tinggal sejarah Alkitab yang saya pelajari. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga itu Imperium Romawi. Ya, ini yang pernah menjadi Kaisar Romawi antara lain Kaisar Agustus, Kaisar Tiberius, Kaisar Caligula, Kaisar Claudius, dan yang paling kejam itu adalah Kaisar Nero. Sampai orang-orang zaman dulu, zaman kekaisaran ini berpesan, ada ini pesan sindiran kepada kekejaman Nero, kalau punya anjing laki disuruh namakan Nero, kalau punya anak laki disuruh namakan Paulus. Itu ya, karena waktu itu yang terkenal dua nama ini, ya, antara Paulus dengan Nero. Ini 70 Masehi. Jadi itu kerajaan Romawi yang pernah jaya. Nah, berikutnya adalah kerajaan Persia. Ini pernah jaya pada tahun 550 sebelum Masehi. Saudara bisa lihat nanti di Google, ya. Saudara bisa belajar karena di sini dikatakan yang penting di sini adalah hikmat. Ya, yang penting di sini ialah akal. Makanya kita juga perlukan akal kita untuk belajar. Akal yang mengandung hikmat. Jadi saya menggunakan akal untuk belajar. Dan ini yang ketiga, imperium atau kekaisaran yang pernah ada yang sekarang tinggal nama itu Romawi. Yang keempat Persia, yang kelima itu Rusia. Rusia ini pernah menguasai wilayah timur. Ya, saudara sudah tahu, dulu pernah ada Uni Soviet. Itu bagian kecil dari kerajaan Rusia yang pernah ada. Nah, kalau di dalam Alkitab itu ada 6 yang sudah ada dan sekarang tidak ada. Yaitu Kekaisaran Mesir menguasai wilayah Arab dan sebagian wilayah Afrika. Yang dalam tafsiran yang saya lihat, yang pertama Mesir, yang kedua Asyur. Saudara bisa dilihat di dalam Alkitab itu. Berikutnya Babel. Yang keempat Persia. Yang kelima Yunani. Yang keenam Romawi. Dari Google dan dari tafsiran ini ada 11 kekaisaran yang pernah ada, tetapi yang sama di Google juga di Alkitab itu adalah Persia. Jadi tinggal 10 seperti yang Alkitab katakan. Ada 10 yang pernah ada yang sekarang tidak ada. Alkitab ini luar biasa. Belum terjadi sudah diprediksi dan prediksinya itu tepat. Ada 10 dan sudah saya sampaikan ada 10. Ya. Pertama Britania, Mongolia, Romawi, Persia, Rusia, Mesir, Asyur, Babel, Persia lagi, Yunani, Romawi lagi. Satu yang Daniel mencatat itu selain Persia, ada imperium yang agak kecil, yaitu
media. Ya, ada media Persia. Ada yang menamakan Medi Persi. Jadi kalau semuanya ada 12, tapi dari Google maupun dari tafsiran ini 10. Karena Romawi di Google ada, di tafsiran ada, Persia di Google ada, di tafsiran ada, dan yang belum ada itu media yang di dalam kitab Daniel nanti kita akan belajar. Semuanya pernah ada yang sekarang tidak ada. Nanti saudara bisa ketiklah di Google itu. Ketik imperium, akan keluar imperium yang pernah ada yang sekarang tinggal nama. Itu akan muncul. Jadi saya catat. Ya, mulai kemarin sampai tadi pagi saya masih catat-catat. Ya. Semuanya sudah ditulis di dalam Alkitab. Tadi dikatakan bahwa adapun binatang yang telah kulihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut. Dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Dari 10 penguasa yang sekarang tidak ada, itu nanti akan muncul satu penguasa lagi. Yang Alkitab sudah bolak-balik mengingatkan kita, itu adalah kekuasaan antikristus yang akan menguasai dunia. Dan Alkitab sudah menjelaskan kepada kita, penguasa inilah yang akan menguasai ekonomi dunia. Karena dikatakan tidak ada orang yang bisa jual maupun yang beli kalau tidak ada tanda di dahinya. Ini tanda, ini metreni elu-elu, melok-melok tanda yang diberikan Tuhan kepada orang percaya. Ya, puji Tuhan kita sudah diberitahu. Mari kita akan melihat, kita akan bandingkan di dalam kitab Daniel pasal yang kedua. Nah, kitab Daniel pasal yang kedua ini ceritanya begini. Suatu malam Nebukadnezar itu mimpi. Kalau saudara membaca mulai ayat 1. Pada waktu Nebukadnezar ini mimpi, dia gelisah. Lalu diundang semua ahli jampi, ahli nujum, orang-orang pintar waktu itu. Ya. Diundang oleh Nebukadnezar untuk menafsirkan mimpinya. Tapi anehnya, si Nebukadnezar ini ngomong, saya tadi malam ngimpi sampai hatiku itu gelisah. Siapa yang bisa menafsirkan mimpi saya? Banyak orang tanya, lah sampean ngimpi apa? Ora tak dudoi. Deken aku mambengi ngimpi apa, artine piye? Sinten sing saged? Lek enek wong ngimpi cerita awake dhewe iso mbedhek, iso nafsirne. Lah ini Nebukadnezar mimpi, aku mau bengi mimpi tapi enggak tak kasih tahu mimpi apa. Coba artinya piye? Enggak ada yang bisa. Ya. Karena tidak ada yang bisa, maka Nebukadnezar ini marah. Wis nek nggak enek sing iso, orang-orang pinter mau tak basmi semua. Nah di situ ada 4 orang tawanan dari Yahudi yang dibawa ke kerajaannya Nebukadnezar, Raja Babel ini. Ya, saudara nanti bisa baca di kitab Daniel pasal 2. Lalu
raja ini memerintahkan panglimanya, yaitu yang bernama Aryok. Aryok ini disuruh membasmi orang-orang pintar ahli nujum ini. Ya. Tetapi Daniel minta waktu sebentar. Lalu Daniel berdoa kepada Tuhan. Ya. Kalau saudara membaca ayat 16 mulai, Daniel itu berkata kepada raja, maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Daniel minta waktu. Minta waktu ini untuk berdoa, saudara, minta hikmat. Karena di dalam kitab Wahyu tadi dikatakan yang penting ialah akal yang mengandung hikmat. Daniel minta hikmat Allah supaya ia diberi waktu untuk memberitahu makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Asarya. Ini teman-teman dari Yahudi. Orang-orang Yahudi yang ikut tertawan. Ini pemuda-pemuda pintar yang ditawan di Babel. Yaitu Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego. Namanya aslinya adalah Hananya, Misael, dan Asarya. Teman-temannya. Ini dengan maksud mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Berdoa kepada Tuhan. Ya, empat orang ini berdoa. Jadi kalau saudara mengalami jalan buntu, kalau saudara bunel, sumpek, rasane penuh. Saat itulah kita datang kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada jalan buntu. Kamus jalan buntu tidak ada bagi Tuhan. Pasti ada jalan terbuka. Pada waktu Daniel datang kepada Tuhan, ayat 19 dalam Daniel pasal 2, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Daniel mendapatkan pewahyuan ilahi, rahasia itu tersingkap. Daniel tidak lupa diri. Dia memuliakan Tuhan. Dia mengucap syukur kepada Tuhan karena bisa memahami rahasia mimpi Nebukadnezar. Ya, ini ada khotbah tersendiri tentang ucapan syukur Daniel itu. Kalau Tuhan izinkan suatu saat juga akan saya sampaikan. Kalau Tuhan izinkan. Rahasia dia mengucap syukur. Antara lain di ayat yang ke-20 dan 21. Berkatalah Daniel, berkata kepada Tuhan, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia, maksudnya Tuhan itu, Dia mengubah saat dan waktu. Tuhan itu berkuasa mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Tuhan itu yang berkuasa menjadikan seseorang penguasa maupun berkuasa memecat raja itu. Kalau pernah ada 10 penguasa di dunia, Tuhan berkuasa menggulung penguasa itu. Ya, yang kelihatannya waktu itu mungkin tidak mungkin pengaruhnya runtuh, tetapi hilang juga.
Ya. Kalau pengaruhnya Rusia itu runtuh, hancur itu sekitar tahun 91. Saya mencatat itu runtuhnya pengaruh komunis tahun 91. Bahkan tahun itu juga Jerman yang tadinya terbagi dua menjadi Jerman bersatu. Tembok Berlin yang membatasi antara Jerman Timur dan Jerman Barat itu dirobohkan. Kekuasaan Tuhan bisa mengubah semuanya. Dia yang mengubah saat dan waktu. Dia memecat dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang berpengertian. Ayat 22, dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Itu ucapan syukur Daniel karena sudah tersingkap. Ayat 24, langsung ayat 24 dikatakan, sebab itu pergilah Daniel kepada Aryok yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel, maka pergilah ia serta berkata kepadanya demikian, orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan, bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Luar biasa. Orang lain sudah tidak berani. Tetapi karena oleh hikmat Allah, mimpi yang tidak diceritakan itu, mimpinya diketahui oleh Daniel. Karena hikmat dari Tuhan. Saya kagum. Ada orang yang bisa menafsirkan mengerti mimpi seseorang dan menafsirkannya. Kalau Yusuf pernah menafsirkan mimpi, tapi dia sebelumnya sudah diceritani mimpine Raja Mesir apa. Ya, pada waktu Raja Mesir itu bermimpi melihat 7 lembu yang gemuk dimakan 7 lembu yang kurus. Muncul lagi ada 7 ikat gandum yang gemuk dimakan oleh 7 ikat gandum yang kurus. Diceritakan. Lalu Yusuf yang mengartikan. Tapi ini lebih luar biasa lagi Daniel. Dia mengerti mimpi seseorang dan mengartikannya. Ya. Tapi raja masih meragukan. Ayat 26. Bertanyalah raja kepada Daniel yang bernama Belsyazar. Ini nama aslinya Daniel itu Belsyazar. Nama dari Ibrani. Nama Ibraninya Belsyazar. Oleh Nebukadnezar diganti menjadi Daniel. Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Ini pertanyaan, keraguan dari Raja Nebukadnezar. Ayat 27, Daniel menjawab katanya kepada Raja, rahasia yang ditanyakan Tuanku Raja tidaklah dapat diberitahukan kepada Raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepadaku, Raja Nebukadnezar, apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Perhatikan. Mimpi itu berkenaan dengan hari-hari yang akan datang. Puji Tuhan, ini kita sudah diberitahu lebih dulu. Ya. Yang akan mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Jadi ini mulai diceritakan. Bapak mimpi ini. Ya.
tuanku mimpi ini. Mimpi tuanku, sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dialah yang menyingkapkan rahasia-rahasia, telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Itu mimpinya. Nanti kita lihat. Ayat 31 langsung, jadi saya lompat-lompat. Ya raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Jadi Nebukadnezar ini melihat satu patung yang besar. Ya. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan, luar biasa, tegak di hadapan tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Sementara tuanku melihat terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Ya. Terus ayat 36. Itulah mimpi tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada tuanku. Waduh, mimpinya orang di bedek. Tuanku melihat patung yang tinggi besar, terbuat dari emas, perak, dan sebagainya, dari sampai besi dan tanah liat. Kalau di bahasa bebas kan, bener enggak? Ditambahi begitu, leres napa mboten? Rajane mantuk-mantuk. Leres napa mboten? Ini maknanya. Dikatakan ayat 37, ya tuanku raja, segala raja yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Dan yang ke dalam tangannya telah diserahkan segalanya anak-anak manusia, dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Yang dari emas itu adalah Babel. Ya, Imperium Babel. Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain. Nah, perhatikan, berbicara kerajaan, ya, imperium, penguasa, ya. Tapi sesudah tuanku akan muncul kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tetapi seperti besi yang diremukkan dan menghancurkan segala sesuatu. Ini diperkirakan adalah Romawi. Dan seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Romawi itu menghancurkan banyak hal. Salah satunya adalah Bait Allah Salomo, dihancurkan oleh Jenderal Titus, ya, sekitar tahun 70 Masehi. Ya, berikutnya ayat yang ke-42 langsung. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras di sebagian dan rapuh sebagian. Sampai diceritakan artinya kerajaan itu, yang sebagian besi dan tanah liat itu, yang sebagian keras, yang sebagian rapuh. Seperti tuanku lihat, besi bercampur dengan tanah liat,
Itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Ya. Berikutnya, tadi ada batu yang terungkit bukan karena tangan manusia, diterjemahkan juga ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuatannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Sampai di situ. Ada satu kerajaan yang akan muncul, kerajaan itu penguasanya tidak akan berakhir selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Wahyu pasal 17 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13, itu sedang berbicara tentang 10 penguasa yang pernah ada, yang sekarang tidak ada. Sudah saya katakan, 10 penguasa yang pernah ada, yang sekarang tinggal nama. Ya, saya melihatnya selain dari tafsiran juga dari Google. Ya, jadi ada satu imperium yang pernah ada, yang sekarang tinggal nama. Britania, Mongolia, Romawi, Persia, Rusia, Mesir, Asyur, Yunani, Romawi, Media, 10. Akan muncul satu imperium lagi. Dikatakan di dalam ayat 8 sampai 13 akan muncul, sekarang belum, saudara. Tapi Alkitab sudah memberitahukan imperium itu adalah imperium anti-Kristus yang akan menguasai dunia. Sudah diberitahukan bahwa penguasa ini sungguh-sungguh akan menguasai ekonomi dunia. Sekarang ekonomi masih bisa dikuasai oleh beberapa orang. Salah satunya penguasa ekonomi dunia itu adalah orang Yahudi. Ulahnya satu orang ini, beberapa negara kolab oleh karena ulahnya seorang George Soros. Ya. 98 Indonesia ngerasa nih. Ya. Ada istilah masalah ekonomi kemarin, kesulitan ekonomi. Krismon adalah Indonesia pernah mengalami. Lah nanti akan ada seperti itu kembali. Seluruh dunia, saudara, akan dikuasai oleh anti-Kristus. Orang-orang yang anti-Kristus. Kalau sekarang anti-Kristus kecil-kecilan sudah ada. Ya, itu baru kecil-kecilan, saudara. Tapi nanti akan menguasai seluruh dunia. Ya, puji Tuhan, di ayat yang ke-14 di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-17 tadi dikatakan, mereka akan berperang melawan anak domba. Jadi penguasa-penguasa itu akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan imperium itu, mengalahkan penguasa itu. Anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuan di atas segala Tuan dan Raja di atas segala Raja. Amin. Saya sangat percaya bahwa Tuhan itu adalah segala
Tuhan. Raja di atas segala raja. Di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa Yesus tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Tetap sama. Pernah kita juga belajar kekuasaan Tuhan itu tidak berubah. Ya, sudah saya sampaikan di kitab Ibrani. Kekuasaan Tuhan tidak akan pernah berubah. Karena Dia adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ya. Mereka bersama-sama dengan Dia yang akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Ini adalah orang-orang percaya. Akan mengalami kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Pada waktu imperium terakhir itu muncul, maka Kristus akan mengalahkan semuanya bersama orang-orang percaya. Saya terlalu yakin. Firman Tuhan sudah mengatakan. Kembali ke dalam kitab Daniel. Ya, pada waktu Daniel mengucapkan mimpinya itu, menafsirkan mimpi. Ada batu yang terungkit, yang keluar dari bumi, menghancurkan kekuasaan-kekuasaan itu. Daniel mengartikan bahwa ada satu kerajaan yang akan menghancurkan semua imperium yang pernah ada. Dan kerajaan itu di dalam Wahyu pasal 17 adalah kerajaan Yesus Kristus, kerajaan anak domba yang menjadi raja di atas segala raja. Begitu arti mimpi ini disampaikan kepada Nebukadnezar, Nebukadnezar langsung sujud. Saya waktu membaca ini tak baleni pas ini. Nebukadnezar itu sujud. Ayat yang ke-46. Lho apa tumon seorang raja ya iso sujud di hadapan tawanan. Nggih. Wonten presiden niku nyembah napi napa umum niki. Ya, seorang raja menyembah narapidana. Orang buangan itu. Tapi orang buangan yang luar biasa. Karena orang ini adalah umat pilihan Tuhan. Ayat 46. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Loh, raja ini menyembah Daniel, saudara. Saya masih banyak ayat-ayat yang menguatkan saya itu antara lain. Orang-orang percaya ini akan dicari orang untuk menjelaskan rahasia Allah. Tadi dikatakan banyak orang akan mencari anak-anak Tuhan untuk bertanya. Kalau sekarang mereka menafsirkan Alkitab ini macam-macam monggo. Tapi nanti akan ada waktunya orang itu mencari para ahli kitab, orang-orang percaya untuk menerangkan Alkitab ini. Kalau sekarang Alkitab diejek, diolok, macam-macam. Saya melihat orang-orang yang mengejek Alkitab ini macam-macam, saudara. Tapi saya bersyukur kalau Alkitab ini dibacakan di tempat ibadah lain, bukan di gereja. Ini dibahas di tempat ibadah lain. Tapi saya senang, karena Alkitab ini firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Pasti ada hasilnya. Ya. Di Daniel pasal 2 ayat yang ke-47.
Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah. Cocok dengan Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14. Raja di atas segala raja. Luar biasa. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu Allah yang mengatasi segala Allah. Allahnya huruf kecil, saudara, di belakangnya. Ya, tapi Allahnya Daniel itu huruf besar. Dan yang berkuasa atas segala raja. Dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Puji Tuhan. Nanti akan ada orang-orang yang bertanya kepada anak-anak Tuhan tentang rahasia-rahasia ilahi. Dan saudara bisa menjelaskan. Untuk itu PR kita sekarang adalah belajar firman Tuhan. Yaitu dibutuhkan akal yang mengandung hikmat. Ya, kita belajar. Ya. Mari kita belajar. Walaupun saudara sudah tidak sekolah lagi, tapi masih belajar. Saya sampai hari ini masih belajar. Mengingatkan kembali, buku-buku yang saudara baca, itu bisa diijol nih. Itu belajar bareng-bareng. Tidak akan saya tarik kembali. Itu PN, tapi diwoco gantian. Nanti kalau sudah, masih ada buku-buku lain yang saudara perlu baca dan dibaca bareng-bareng, diijol nih. Masih banyak buku-buku yang saudara perlu belajar, ya. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allahnya Daniel adalah Allah segala Allah, Raja di atas segala raja. Seperti yang dilihat oleh Yohanes bahwa Allah, anak domba itu adalah Tuan di atas segala Tuan. Ya. Dan Raja di atas segala Raja. Cocok antara Daniel pasal 2 dan Wahyu pasal 17 ayat 8 sampai dengan ayat 14. Waktu saya mempelajari ini, saya kembali berulang kali mengucap syukur. Begitu Tuhan itu luar biasanya. Kalau kita mengembangkan talenta yang kita punya, maka talenta yang sedikit apapun itu Tuhan bisa melipat gandakan. Seperti kemarin saya katakan kepada kaum muda. Saya katakan kepada kaum muda, jangan minder mergo kowe wong desa. Cah. Sanan ulun kan desa. Ya. Jangan minder. Karena orang desa. Anaknya orang yang tidak berpengaruh di Indonesia ini. Tetapi dari yang sedikit yang saudara punya, itu Tuhan bisa melipat gandakan. Kemarin saya katakan kepada kaum muda, pada waktu Tuhan mengutus Musa, Musa ini ditanya Tuhan, apa yang ada padamu? Apa yang kamu pegang? Tuhan bertanya kepada Musa. Musa berkata, Tuhan, aku cuma punya tongkat. Apa sih hebatnya tongkat? Tongkat dinggo ngengon pedus kangge apa? Tetapi yang kecil ini diserahkan kepada Tuhan. Di ayat berikutnya, tongkat Musa itu menjadi disebut tongkat Allah, menjadi miliknya Tuhan. Dari tongkat yang untuk ngengon wedhus itu bisa untuk membelah laut, bisa untuk merubah air menjadi darah, bisa mengeluarkan mengubah
Batu karang itu menjadi sumber mata air dari tongkat yang sama. Bahkan dari tongkat itu ada 10 tulah Mesir. Karena tongkat itu yang kecil, yang tidak seberapa, Tuhan bisa pakai. Saudara jangan minder. Kalaupun saudara ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dia akan menjadikan hidup kita sesuatu yang sangat berarti. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Raja di atas segala raja, penguasa dunia ini yang akan bersama-sama dengan kita orang pilihannya menjadi penguasa di dunia ini pada akhirnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita setia kepada Tuhan. Pada suatu saat kita akan memerintah bersama-sama, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan pemerintahnya untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, kita adalah orang pilihan yang dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa.